Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Belajar. Senang banget bisa ketemu kalian lagi. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa ya buat klik tombol like, share, dan yang paling penting, subscribe biar kita bisa terus belajar bareng. Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang kayaknya sepele, tapi penting banget di zaman sekarang. Pernah nggak sih kamu ngerasa awkward atau salah tingkah pas lagi ngobrol sama orang yang beda budaya? Niatnya mau ramah, kok malah dianggap aneh? Atau mungkin kamu yang bingung, kenapa ya dia ngomongnya muter-muter banget nggak langsung ke intinya? Kalau kamu pernah ngalamin itu, tenang, kamu nggak sendirian. Ini wajar banget dan hari ini kita akan bedah tuntas kenapa ini bisa terjadi. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang bikin kita sering salah paham? Anggap aja ada tembok-tembok tak kasat mata yang ngehalangin komunikasi kita. Yuk kita kenalan satu persatu sama tembok-tembok ini. Sebelum jauh, kita samain dulu frekuensinya. Komunikasi lintas budaya itu intinya ya pertukaran pesan antara orang-orang yang sistem operasinya beda. Dan ini bukan cuma soal beda negara loh, beda suku, beda daerah, bahkan beda generasi pun bisa punya sistem operasi yang beda dalam cara kita memandang dunia. Tembok pertama, dan ini nih yang paling sering kita nggak sadari, namanya etnosentrisme. Gampangnya, ini tuh kayak kita menilai budaya orang lain pakai kacamata budaya kita sendiri. Bahayanya apa? Kita jadi sering mikir, cara gue deh yang paling benar. Akibatnya, ya kita jadi gampang ngejudge dan susah nerima kalau ada cara lain yang beda. Lanjut, tembok kedua. Stereotip. Ini tuh kayak jalan pintas buat otak kita. Tapi jalan pintas yang seringnya salah arah. Misalnya nih, kita mikir semua orang dari negara X itu pemalas. Atau semua orang dari profesi Y itu pasti kaku. Padahal kan tiap orang itu unik ya kan? Stereotip ini nih yang bikin kita jadi ngelihat labelnya doang, bukan orangnya. Dan yang ketiga adalah prasangka. Nah, kalau stereotip itu keyakinan di kepala, prasangka ini lebih ke perasaan negatif di hati. Parahnya, prasangka ini muncul bahkan sebelum kita kenal atau ngobrol langsung sama orangnya. Ibaratnya, tamunya belum datang, kita udah kunci pintu duluan. Gimana mau komunikasi coba? Jadi ingat ya, ini dia 3 biangkrok utama kesalahpahaman. Etnosentrisme, stereotip, dan prasangka. 3 tembok inilah yang sering tanpa sadar kita bangun sendiri dan harus kita runtuhin bareng-bareng biar komunikasi kita lancar jaya. Sekarang, yuk kita coba jadi detektif. Kita bakal bongkar kode-kode rahasia dalam komunikasi. Bayangin aja tiap budaya itu punya aturan mainnya sendiri yang nggak tertulis. Kayak software yang jalan diam-diam di belakang layar. Nah, ini dia kuncinya. Ada yang namanya budaya konteks tinggi dan konteks rendah. Coba deh lihat tabel ini. Di budaya konteks tinggi, kayak di Indonesia atau Jepang, pesan itu seringnya tersirat, nggak belak-belakan. Buat kita, menjaga harmoni itu lebih penting daripada ngomong to the point. Sebaliknya, di budaya konteks rendah, kayak di Amerika atau Jerman, komunikasi itu harus jelas, lugas, eksplisit. Makanya jangan kaget kalau cara kita ngomong dianggap bertele-tele sama mereka. Dan cara mereka ngomong kita anggap terlalu kasar atau nggak sopan. Benda settingan aja kok. Kutipan dari filsuf Laozi ini pas banget buat ngegambarin cara pikir budaya konteks tinggi. Di sini, diam itu bisa jadi emas, dan mikir dulu sebelum ngomong itu tanda kebijaksanaan. Beda banget kan sama budaya yang nganggap orang yang banyak omong itu yang lebih percaya diri. Ada lagi nih konsep yang penting banget, yaitu teori negosiasi wajah. Gini deh, kita semua dari manapun asalnya pasti punya naluri buat jaga muka atau citra diri. Istilah malu atau kehilangan muka itu universal. Tapi cara kita jaga muka itu beda-beda banget ya budaya. Ini ngejelasin kenapa di beberapa budaya menghindari debat langsung itu penting banget buat ngejaga harga diri semua pihak. Oke, kita udah tahu masalahnya, udah tahu teorinya, terus solusinya apa dong? Jawabannya adalah kecerdasan budaya. Anggap aja ini kayak superpower atau skill yang bisa kita upgrade buat bikin komunikasi kita jadi jauh lebih baik. Jadi, apa sih kecerdasan budaya atau CQ ini? Sederhananya, ini tuh kemampuan kita buat nyetel dan berfungsi dengan baik di lingkungan yang budayanya beda. Ini bukan soal hafalan doang ya, tapi lebih ke skill buat baca situasi dan ngerespons dengan pas. Biar gampang, CQ ini kita pecah jadi 4 bagian. Pertama, drive alias motivasi, ini soal niat dan kemauan kamu buat belajar. Kedua, knowledge alias pengetahuan, ya ini ilmunya, pemahaman kamu soal budaya lain. Ketiga, strategi. Ini soal kesadaran diri, gimana kamu ngerencanain interaksi, dan ngecek asumsi-asumsi kamu. Dan terakhir, action,
alias tindakan. Ini soal kemampuan kamu buat nyesuaiin gaya bicara dan bahasa tubuh. Lengkap kan? Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana sih cara praktisnya buat ngasah skill ini? Yuk, langsung kita lihat tips-tipsnya. Ini dia resepnya, gampang banget buat dicoba. Buat ningkatin knowledge, coba deh nonton film atau baca berita dari negara lain. Buat drive, coba datang ke festival budaya atau gabung komunitas yang isinya macam-macam. Buat ngelatih action, coba lebih perhatiin deh bahasa tubuh lawan bicara, dari intonasi sampai ekspresi muka. Terakhir, buat strategi, setiap abis ngobrol sama orang baru, coba luangin waktu buat mikir, tadi apa ya yang berhasil, apa yang kurang? Simple tapi nampol banget efeknya. Jadi intinya, jadi komunikator yang jago lintas budaya itu bukan bakat dari lahir, tapi skill yang bisa dilatih. Nah, sekarang giliran kamu. Setelah nonton ini, coba deh pikirin satu hal kecil aja. Apa yang bakal kamu lakuin mulai hari ini biar jadi komunikator yang lebih baik? Boleh banget loh share jawabanmu di kolom komentar. Semua materi yang kita bahas hari ini dirangkum dari berbagai sumber kredibel dan semua linknya bisa kamu cek di deskripsi di bawah ya. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Sampai jumpa!